Halo semua fans Wibu garis keras. Ketemu lagi nih dengan Mimin di channel 2D Anime. Gimana nih tahun barunya? Udah buat wacana resolusi apa di tahun ini? Ya semoga apapun resolusi kamu bakalan kewujud nanti ya. Anyway, kali ini Mimin bakalan ngebahas satu anime berjudul Gaikotsu Kishisama, yang mana anime ini menceritakan pemuda gamer bernama Ark yang terbangun di dunia game. Ark terkejut dengan dirinya yang memakai baju zirah seperti game yang dia mainkan. Eits, tapi sebelum Mimin lanjut, kita intro dulu ya. Jackie Broad. Hidup tanpa loli, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para om pedo. Aduhai, begitulah kata para om pedo. Oh om suram tanpa loli. Pembukaan dari anime ini adalah menceritakan seorang pria yang menggunakan zirah super mewah yang terbangun di tengah hutan. Dia terkejut ketika melihat dirinya tiba-tiba menggunakan zirah itu. Ternyata dirinya di hutan itu bukan merupakan dirinya yang asli, alias saat ini dia sedang memasuki isekai. Kelengkapan zirah dan equipmentnya ini persis dengan karakter buatan di game RPG yang dia mainkan sebelumnya dengan julukan Ark. Sehingga di dunia ini pun dia juga menjuluki dirinya dengan nama Ark, atau ini kayak nickname gitu mungkin ya. Nah ternyata penyebab dia bisa nyasar sampai isekai ini adalah karena dia ketiduran sehabis main game RPG itu seharian. Dia mengira ini adalah mimpi, namun sensasi yang dia rasakan begitu nyata. Dia juga menjajal skill-skillnya nih seperti di game RPG itu. Dan di sini dia bisa melancarkan itu semua. Bahkan kekuatannya pun cukup besar sehingga dia tampak seperti player OP ala-ala ini ya, Kiritot gitu ya. Anyway, saat itu dia ceritanya lapar nih. Namun dia ini ternyata bokeh, gak ada duit, gak ada battle point mungkin ya. Nah, dia berniat ke tengah kota untuk mencari sesuatu terlebih dahulu. Dia ingin mencoba skill teleport namun gagal karena dia harus menjelajah seluruh kota dahulu sebelum bisa pakai skill teleport. Dia mengakali hal ini dengan menggunakan skill Dimension Move yang mana dia bisa bergerak cepat ke tempat yang terjangkau matanya. Cooldownnya juga ternyata sebentar nih, jadi dia bisa pakai skillnya berulang-ulang dengan sangat cepat. Dan saat dia ngaca ngelihat pantulannya lewat air sungai, ternyata avatarnya dia ini berwujud tengkorak guys. Zirahnya emang mewah, tapi ternyata dalamannya kopong nih. Gak ada wujud. Karena wujudnya tengkorak ini, dia malah takut nih dikira monster sama orang-orang. Akhirnya dia ini mutusin nih untuk pakai helm terus dan gak akan dilepas. Gak lama sampailah dia di pusat kota Kastil du Vierte. Di kota itu dia mendatangi asosiasi prajurit bayaran untuk mendapatkan uang. Dia berniat mendaftarkan diri sebagai tentara bayaran supaya bisa mengerjakan quest-quest dan bisa mendapatkan kartu lisensi serta bisa menghasilkan cuan nih ceritanya. Ternyata orang-orang di kota itu menganggap Ark sebagai kesatria karena penampilannya. Orang-orang juga pada mikir nih, masa orang selevel kesatria kok malah daftar ginian segala? Untuk mendapatkan lisensi itu, ternyata Ark harus mengalahkan 3 musuh yaitu binatang buas, monster, dan juga bandit. Orang-orang mengira Ark yang selevel kesatria melakukan tugas tentara bayaran ini secara terpaksa karena kondisi anaknya yang sedang sakit atau semacamnya. Padahal mah ya emang bokeh beneran. Dia pun bisa mengalahkan babi hutan dan satu orc yang tubuhnya cukup besar dengan hanya sekali tebasan. Saat perjalanannya kembali ke kota untuk mendapatkan reward, dia bertemu dengan Tuan Putri dari keluarga Luvierte dan pelayannya yang sedang diserang oleh para bandit. Mereka ternyata berbuat yang enggak-enggak nih terhadap 2 wanita itu. Walaupun Ark belum berpengalaman untuk membunuh manusia, namun kali ini dia harus melakukannya. Dia pun bisa menebas para bandit itu dan membelah tubuh mereka menjadi 2 sekaligus. Akhirnya, Ark pun mengantar Tuan Putri untuk pulang sekaligus ke kota. Sesampainya di asosiasi prajurit bayaran, dia langsung mendapatkan lisensinya. Aksinya juga ini dianggap tidak biasa karena dia bisa mengalahkan monster dalam setengah hari. Dia juga ditawari untuk mengerjakan quest besar namun harus join guild tentara bayaran dulu nih. Dan karena sudah mendapatkan reward, akhirnya dia pun makan besar nih. Dia juga dapat item batu sihir hasil ngalahin orc besar tadi. Batu sihir ini ternyata bisa digunain sebagai material untuk membuat senjata sihir. Keesokan harinya, Ark menerima quest untuk mengawal orang yang mengumpulkan herba.
Dia sengaja mengambil quest kecil kayak gini biar nggak ngerjain quest besar yang harus join guild dulu nih. Karena dia nggak mau ningkatin resiko identitasnya ketahuan. Ketika Ark sedang di hutan untuk mengawal Marcha si bocil pencari herba ini, dia ternyata bertemu dengan seekor rubah yang ekornya bercabang. Wah, ini ekornya 9 apa berapa ya? Kalau 9 ini fix Kurama nih. Tapi pertama kali lihat rubah ini, dia tuh galak banget. Tapi itu karena kakinya sedang terluka, men. Ark pun ternyata juga punya skill healing nih. Jadi dia bisa nyembuhin luka dari rubah itu. Rubah itu pun akhirnya di-heal sama si Ark dan dia jadi hewan peliharaannya dengan nama Ponta. BTW, Marka ini minta tolong bantuan pengawal untuk mencari herba di hutan ini tanpa izin ibunya ya guys. Sementara warga lagi pada waspada karena di hutan ini ada monster besar. Ibunya auto khawatir dong. Dan bener aja, waktu Ark dan Marka ke sebuah pohon, mereka ketemu sama monster kadal raksasa nih bernama Giant Basilisk. Yang mana skill-skill kadal ini keren banget. Bahkan dia bisa menjadikan objek di sekitarnya menjadi batu, termasuk makhluk hidup. Ark ini lagi mencari timing yang pas nih untuk menggunakan skillnya bernama Judgment. Yang mana ternyata skill ini dia bisa langsung membelah tubuh monster raksasa itu. Dia pun meminta Marka untuk merahasiakan bahwa dia telah membunuh monster besar ini karena takutnya malah jadi terkenal nih. Ark dan Marka kembali ke desa dengan membawa bangkai Fengep Boar yang ternyata sudah meresahkan warga juga. Pada malam hari ada beberapa prajurit yang mencoba mengalahkan Giant Basilisk juga nih. Mereka bisa mengalahkan monster itu namun dengan pengorbanan nyawa yang cukup banyak. Pemimpin mereka mendapatkan laporan bahwa ada bangkai Giant Basilisk juga yang ada di tengah hutan. Dan bangkai monster itu tampak telah dikalahkan dengan satu serangan saja. Dan dilakukan sendirian. Well, siapa lagi sih kalau bukan si Ark pelakunya? Nah, pada malam hari, Ark ini sedang mengerjakan quest seperti biasa, yaitu membasmi para bandit yang telah berbuat kejahatan di dalam gua. Bandit-bandit ini memiliki koin emas yang cukup banyak sehingga sebagian diambil sama Ark. Saat Ark keluar dari gua, tiba-tiba dia diserang oleh seorang elf perempuan. Cewek ini ngira Ark itu adalah bandit yang menculik anak-anak. Dia kaget setelah lihat Ark ternyata melihara Ponta. Ponta adalah hewan Ventu Fulvis yang merupakan makhluk suci. Biasanya, makhluk suci akan sangat waspada terhadap manusia. Mereka juga tampak tidak terlalu akrab dengan para elf. Namun, Ponta sangat menyukai Ark, apalagi karena dia telah menyembuhkan lukanya. Cewek elf ini pun meminta maaf kepada Ark karena sudah salah paham dan memberitahunya bahwa bandit yang ia basmi tadi itu memburu elf karena elf memiliki harga jual yang sangat tinggi. Mereka biasanya dijual mahal sebagai budak. Oh iya, cewek ini juga ternyata bukan elf biasa ya, dia termasuk dark elf. Keesokan harinya, Ark mencari si cewek elf tadi di hutan elf. Di sana, Ark bertemu dengan para bandit yang sedang menculik para elf yang masih anak-anak. Bandit itu pun dipimpin oleh Udolan, anak dari penguasa Diento tadi. Saat Ark akan menolong anak-anak itu, cewek elf pun datang duluan untuk nyelamatin mereka. Dengan mudah dia bisa mengalahkan para bandit itu. Well, karena dia kuat, para bandit menyadari bahwa cewek ini adalah termasuk elf petarung. Saat Udolan terpojok, dia langsung menjadikan anak-anak yang telah ditangkap sebagai tameng supaya si doi ini gak bisa berbuat banyak. Karena doi gak bisa berbuat banyak, akhirnya datanglah si Ark. Dengan kemampuan dimensional move-nya, dia langsung teleport ke belakang Udolan dan memukulnya menggunakan skill armor lariat. Bocah yang ditangkap itu pun dikenakan kalung penghisap mana oleh bandit. Well, tujuannya supaya bisa menyegel sihir keahlian mereka. Elf nggak bisa ngelepasin kalung itu karena memerlukan cara khusus. Namun, Ark bisa ngelepasin dengan mudah dengan skill anti-curse-nya. Dia juga bisa nyembuhin luka gadis itu. Oh iya, nama asli cewek elf ini adalah Ariane Glennis Maplegas. Ya, karena Ark ini adalah tentara bayaran, maka Ariane berniat untuk menyewa Ark. Walaupun para elf ini kebanyakan tidak mempercayai manusia, Ariane tetap menetapkan hatinya untuk meminta pertolongan Ark karena sudah menyelamatkan dirinya dan juga nyawa para elf yang ditangkap tadi. Ark di sini membawa Ariane kembali ke kota Diento dengan skill teleportnya. Mereka menemui teman Ariane bernama Danka. Orangnya ini jutek apalagi sama Ark. Danka merupakan elf petarung seperti Ariane. Dia yang bertugas mengumpulkan informasi.
Ketika mereka bertiga, Ark nggak mau buka helmnya karena dia nggak pengen orang-orang tahu kalau tubuh aslinya itu adalah tengkorak. Kemudian, Danka bercerita bahwa dia telah menemukan markas komplotan penjahat. Lokasinya dekat dengan tempat hiburan malam. Para elf yang diculik juga ada di sana, karena hingga malam hari tempat itu masih ramai, mereka harus menunggu sepi saat tengah malam. Sementara menunggu tengah malam, Ark mau nyelesain urusannya dulu nih 1 jam. Ya, apalagi sih kalau bukan makan-makan. Nah, tengah malam pun telah tiba. Mereka bertiga langsung melancarkan aksinya untuk menyelamatkan elf yang ditangkap. Mereka menyusup lewat jendela atas dengan menggunakan teleportasi jarak dekat milik Ark. Saat mereka sampai di dalam, ternyata beberapa bandit sudah ada yang tewas duluan karena lehernya digorok. Sepertinya ada juga penyusup lain selain mereka. Ketika mereka berpencar, Ark diserang oleh seorang ninja bertelinga hewan di suatu kamar. Ketika ninja ini lihat ponta milik Ark, dia langsung meminta maaf karena seseorang yang memelihara makhluk suci adalah orang baik ternyata. Ninja ini pun menyusup ke sini bukan untuk menyelamatkan elf juga, namun untuk mencari sesuatu yang lain. Ninja ini memberitahu Ark lokasi para elf yang dikurung sekaligus memberi kertas gulungan misterius. Dia juga memberitahu bahwa ada 2 elf yang dikurung di istana penguasa. Tanpa perkenalan, ninja ini pun langsung kabur gitu aja. Ternyata kertas gulungan yang diberi oleh ninja tadi berisi dokumen kontrak pembelian budak elf. Dokumen itu juga berisi informasi bahwa penguasa Diento terlibat dalam kegiatan jual beli elf ini. Mereka bertiga pun akhirnya kepergok sama para bandit, tapi mereka langsung dikalahkan oleh Ariane dengan pedangnya yang bisa mengeluarkan api ternyata. Dan akhirnya mereka mencapai bawah tanah nih tempat para elf dikurung dan langsung menyelamatkan mereka. Kemudian mereka keluar dari tempat itu dengan skill teleport milik Ark. Danka mengantarkan anak-anak elf itu untuk pulang terlebih dahulu dan Ark bersama Ariane akan menyelamatkan 2 orang elf yang ditawan di istana penguasa. Mereka berdua saat ini menyusup dari menara lonceng dan menghancurkan loncengnya nih. Mereka langsung memasuki kamar penguasa Diento bernama Triton, di mana merupakan tempat 2 elf itu ditawan. Ternyata si berdebah Triton ini pengen berbuat aneh-aneh nih sama 2 gadis elf itu. Karena Triton cuma pakai handuk, Ariane langsung menjegal bagian vital yang merupakan daerah krusialnya si Triton ini. Di sana juga ada Udolan yang masih babak belur karena dihajar sama Ark kemarin. Well, saat Ark mengancam Udolan, dia nggak sengaja membuka tempat rahasia di kamar Triton itu. Dia mencoba menelusuri tempat rahasia itu, sementara 2 elf tadi disuruh kabur oleh Ariane untuk menyusul Danka di suatu daerah bernama Lalatoya. Ternyata, tempat rahasia yang Ark temukan tadi merupakan tempat penyimpanan emas yang melimpah. Di sini Ariane nawarin Ark nih untuk mengunjungi desa elf bersamanya, karena sebenarnya masih banyak juga elf yang ditangkap di tempat lain. Sehingga Ariane masih ingin meminta bantuan Ark. Ark sebenarnya mau, tapi desa elf ini mempunyai aturan bahwa orang luar harus izin terlebih dahulu kalau mau masuk ke desanya. Ya setidaknya nunjukin wajah lah. Nah padahal Ark ini paling gak mau nih kalau disuruh ngelepasin helmnya. Ariana pun berjanji tidak akan menyerangnya saat mengetahui wujud aslinya. Dan Ark pun akhirnya membuka helmnya. Saat ditanya mengapa wujudnya seperti undead, Ark ini nggak tahu asal-usulnya dan dia mengira kalau ini adalah kutukan. Karena Ariane sudah berkali-kali dibantu oleh Ark, dia akan merahasiakan wujud aslinya dan berniat untuk membantu mengetahui penyebab Ark bisa berwujud undead seperti ini. Keesokan harinya di kota Olaf, ibu kota kerajaan Roden, sang Raja Karlon dan para anaknya mendengar permasalahan Diento ini. Mereka khawatir akibat perbuatan Diento yang melanggar perjanjian dengan elf, ini akan mengakibatkan gesekan antar 2 negara. Maka dari itu mereka berencana untuk mengatur pertemuan dengan elf untuk negosiasi dan menghilangkan pemicu konflik. Sementara Ark dan Ariane telah tiba di desa elf bernama Lalatoya. Sebelum masuk, Ark ini disuruh nunggu di luar dulu sembari Ariane meminta izin pada tetua biar Ark yang bukan bangsa elf ini bisa masuk. Well, setelah nunggu agak lama, ternyata dia pun dibolehin masuk. Ternyata tetua desa Lalatoya ini adalah ayah Ariane sendiri. Ayahnya sempat khawatir ketika mendengar Ariane menyerang istana penguasa. Walau tujuannya untuk menyelamatkan elf yang lainnya, namun hal ini bisa aja memicu peperangan.
Saat Ariane dan ayahnya rapat dengan para tetua, mereka juga membahas hal ini. Perbuatan si berbah penguasa di Ento ini ternyata udah melanggar janji yang dibuat 400 tahun yang lalu. Karena konflik ini dipicu oleh Diento duluan, sehingga para elf memilih untuk menunggu reaksi kerajaan Roden akan hal ini terlebih dahulu. Saat Ark sedang diajak keliling desa oleh Glennis, ibu Ariane, Ark ditantang duel oleh Glennis. Orang yang mengajari Ariane ilmu pedang tidak lain adalah ibunya ini. Dan bener aja men, skill pedang ibu Ariane ini ternyata di luar dugaan juga, sekaligus membuat Ark kewalahan. Pergerakannya sangat gesit sehingga Ark tidak bisa mengikutinya. Ketika Ariane dan ayahnya pulang dari rapat tetua, mereka bertemu dengan Evin, kakaknya Ariane. Mereka juga udah lama nih nggak ketemu. Evin bercerita dia akan menikah tahun depan. Di sore hari, Ark yang masih bertanding dengan Glennis masih belum bisa mengalahkannya. Bahkan dengan skill Dimension Move-nya itu tetap aja nggak bisa mencari celah nih. Ya, Ark ini emang punya skill yang OP-OP ya, tapi sebenarnya skill murninya ini masih cupu cuy. Well, kemudian saat malam hari, Ark bersama keluarga Ariane membicarakan tentang langkah selanjutnya. Ayah Ariane tetap meminta bantuan Ark untuk menolong elf lain yang ditangkap. Maka ayah Ariane juga akan memberitahu nih informasi mengenai kutukan yang menimpa Ark. Dia memberitahu terdapat mata air di dekat daerah Lord Crown yang juga bisa menyembuhkan segala macam kutukan. Namun di sana juga merupakan tempat tinggal makhluk suci yaitu Dragon Lord. Manusia biasa nggak bisa masuk sembarangan nih. Namun, apabila dengan bantuan izin dari elf, mungkin akan diberikan kesempatan untuk memasuki wilayahnya. Ark pun kepikiran kalau tubuhnya ini juga kena kutukan. Kenapa nggak nyoba skill anti-curse aja ya ke dirinya? Dia pun langsung nyoba deh ke bagian tangannya dulu. Dan ternyata berhasil nih. Tangannya itu tiba-tiba jadi tangan manusia. Tapi cuma bentar doang. Habis itu ngilang lagi dan balik lagi jadi tulang. Anyway, keesokan harinya di pagi hari, mereka ini OTW ke Olaf nih, ibu kota kerajaan Roden. Di sana adalah tempat orang-orang dalam kontrak perdagangan. Saat mereka sampai di sungai, mereka bertemu dengan semacam serangga yang ukurannya agak gede, bentuknya kayak capung raksasa gitu. Ternyata, Ark ini orangnya takut sama serangga. Kemudian waktu mereka lagi makan, mereka merencanakan rute perjalanannya. Karena kalau naik kereta itu cukup memakan waktu, maka mereka memilih lewat jalan pintas, yaitu lewat hutan. Salah satu pelayan tempat makan itu bilang kalau lewat hutan bakal berbahaya, karena ada monster yang muncul bernama Haunted Wolf. Karena monster ini bukan termasuk ancaman untuk mereka, maka mereka bakal tetap lewat hutan aja nih. Di sana akhirnya mereka pun bertemu nih dengan Haunted Wolf. Monster serigala ini biasanya berkelompok dan mampu menciptakan banyak ilusi dirinya. Bos mereka ini pinter karena punya strategi dengan memanfaatkan ilusinya supaya bisa membingungkan mangsanya. Saat mereka bertarung dengan Haunted Wolf, ternyata Ariane ini selain bisa mengeluarkan skill api, dia juga bisa mengeluarkan skill pengendalian tanah. Di sini Ark pun melihat bosnya nih yang ternyata ada di atas tebing dan dia pun langsung pindah ke sana menggunakan skill Dimension Move-nya. Ternyata bosnya ini bisa mengimbangi pergerakan Dimension Move-nya milik Ark dan hampir memberikan counter attack, namun Ark ternyata bisa mengatasinya dengan memberikan serangan api dari punggungnya. Ark ternyata sadar kalau ada gelang berwarna hitam dan memiliki cahaya merah yang menempel di kaki bos Haunted Wolf ini. Dia menghancurkan gelang itu, kemudian Haunted Wolf ini bertingkah seperti lupa ingatan dan langsung kabur bersama para anak buahnya. Ark juga menyadari kalau gelang yang tadi itu ada juga di Giant Basilisk yang ia lawan sebelumnya tadi. Anyway, di sini tiba-tiba Ponta mendadak berlari nih untuk mengejar sesuatu. Ternyata ada anak Raja Roden, Putri Yuriarna, yang lagi OTW ke Limbold untuk negosiasi dengan para elf itu ternyata diserang oleh penjahat misterius. Mereka mencegat Tuan Putri bersama bawahannya, kemudian langsung membunuh Tuan Putri sekaligus. Mereka juga membawa pulang barang peninggalan milik Yuriarna berupa kalung. Para penjahat misterius ini berencana membuat tragedi pembunuhan Tuan Putri menjadi seperti ulah para bandit. Kemudian datanglah Ponta yang mencaplok salah satu wajah penjahat itu. Diikuti oleh Ark di belakangnya. Mereka mencoba membunuh Ark, namun serangan mereka sama sekali nggak mempan.
Ternyata, saat Ark sedang diserang oleh para penjahat, dia mendapatkan bantuan dari Haunted Wolf beserta anak buahnya. Para penjahat pun akhirnya berhasil diratakan berkat bantuan Haunted Wolf juga. Walaupun beberapa masih ada yang berhasil kabur. Melihat mayat Tuan Putri, Ark ini mencoba menghidupkannya nih. Ternyata bener men. Ark di sini punya skill revive yang bernama regeneration. Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan syarat tubuhnya tidak terluka parah atau rusak dan belum terlalu lama mati nih. Ark pun berhasil menghidupkan Tuan Putri bersama beberapa bawahannya, namun dia pun langsung kabur sehingga Tuan Putri belum sempat bertemu dengan Ark sewaktu hidup kembali. Anyway, lanjut sampai juga nih Ark dan Ariane di kota Olaf. Di sana, Ark bertemu dengan ninja bertelinga hewan yang dia temui saat menyelamatkan elf kemarin. Ark ternyata memperkenalkan ninja bertelinga hewan ini kepada Ariane. Dia bernama Chiyome yang memberikan dokumen kontrak perdagangan kemarin. Ark ini bisa mengetahui nama ninja yang seharusnya menjadi nama rahasia yang hanya diketahui oleh klan Chiyome. Tapi ya mau bagaimanapun pakaiannya emang ninja banget sih. Chiyome pun bercerita bahwa nasibnya ini sama dengan Ariane, yaitu harus menolong para kerabatnya yang merupakan manusia hewan yang ditangkap oleh para manusia itu juga. Ark dan Ariane pun setuju untuk membantu Chiyome. Sementara itu di istana kerajaan Roden ternyata dalang dibalik penjahat yang mengerahkan Haunted Wolf dan juga mengenakan gelang hitam padanya ini bernama Pangeran Dakares. Dakares berencana mencegah Yuriarna untuk negosiasi dengan para elf karena dia juga merupakan dalang dibalik perdagangan elf dan manusia hewan. Di sini Ark bersama Ariane dan juga Chiyome tiba di pasar budak terbesar di ibu kota bernama Pasar Edzat. Mereka mengatur strategi terbaik supaya bisa menyerang pasar ini sekaligus menyelamatkan manusia hewan yang ditangkap dengan meminimalisir korban jiwa. Mereka akan menyerang pada malam harinya. Ark bersiap untuk penyerangan dengan makan-makan bersama Ariane. Di sana, Ark disuruh nyobain makanan yang belum pernah dia cobain. Katanya makanannya itu renyah dan cukup enak. Ternyata itu adalah daging capung yang ngejar-ngejar dia kemarin. Well, malam hari pun telah tiba. Mereka akan menyerang pasar budak itu. Ark membeli topeng gak jelas yang katanya berfungsi untuk pengalihan. Kemudian datang Chiyome bersama temannya bernama Geomon. Dia juga merupakan ninja yang memiliki tubuh kekar. Ark dan Geomon pun tiba-tiba menjadi teman akrab tanpa sebab. Mereka berempat pun mulai menyerang pasar. Ark dan Geomon menyerang dari depan sementara Ariane dan Chiyome menyelinap lewat belakang. Geomon memiliki jutsu elemen tanah yang bisa melindungi tubuhnya menggunakan bebatuan. Mereka berdua menerobos gerbang pasar. Dakares pun mendapat kabar bahwa pasar Edzat dan 4 pasar budak lainnya telah diserang. Karena Dakares tidak ingin kehilangan bisnisnya itu sehingga dia berniat untuk mengirimkan lebih banyak bala bantuan. Sementara itu Ariane dan Chiyome berhasil menyusup ke dalam pasar. Walau mereka sempat kepergok sama beberapa para penjaga, namun mereka bisa membereskan para penjaga itu dengan sangat mudah. Mereka berdua akhirnya berhasil mencapai tempat para manusia hewan ditahan dan segera membebaskannya. Mereka kembali ke depan untuk mengabari Ark dan Geomon dan meminta bantuan Ark untuk menyelamatkan para manusia hewan di gedung satunya lagi, sehingga Geomon yang berjaga di gerbang. Saat mereka bertiga menyelamatkan para manusia hewan yang ada di situ, Chiyome menemukan satu sel yang berisi mayat para manusia hewan yang sudah membusuk. Mereka dulunya adalah manusia hewan yang sakit-sakitan dan terluka, sehingga gak layak untuk dijual dan dibiarkan mati begitu saja. Ark pun kemudian membawa para tawanan keluar area menggunakan skill teleportasinya. Ark pun murka karena perbuatan jual beli manusia hewan ini sudah kelewat batas. Ia pun bergegas untuk membantu Geomon membereskan bala bantuan yang tersisa. Ark dan Geomon berhasil mengalahkan mereka dan kembali ke tempat Ariane dan Chiyome sambil membawa para jenazah yang ada di sel tadi untuk melakukan pembakaran. Sementara itu Dakares juga mengamuk nih karena tidak ada kabar yang jelas mengenai pasar Edzat. Karena dia kebingungan maka dia sendirilah yang akan meluncur ke sana. Namun sebelum dia pergi ke sana dia malah ditusuk sama pelayannya sendiri bernama Cetrion. Ternyata akal-akalan pembunuhan yang dilakukan Cetrion ini berasal dari kakak kandung Dakares sendiri, yaitu Zack.
Zack ini sangat berambisi untuk merebut tahta di kerajaan itu, hingga tega berbuat jahat dan membunuh adiknya sendiri. Ya, walaupun Dakares ini memang sudah berniat jahat juga sih karena dia melanggar perjanjian dengan elf. Dan yang mengejutkannya lagi, ternyata dalang dibalik pembunuhan Tuan Putri Yuriarna itu juga merupakan Zack sendiri. Yang mana Zack juga ini berencana untuk mengambing hitamkan Dakares supaya dia dituduh sebagai pembunuh Yuriarna. Wah, beneran sakit jiwa ini Zacknya ya. Adik-adik kandungnya sendiri dibunuh terus dikambing hitamkan pula. Ketika Tuan Putri Yuriarna sampai di Limbold, dia bertemu dengan kakak perempuannya. Kakaknya ini dapat kabar desas-desus tentang Yuriarna yang dibunuh kakaknya sendiri, Dakares. Tentu Yuriarna pun terkejut mendengar hal ini. Kakaknya menjelaskan bahwa dia mendapat kabar tentang kota Olaf yang baru saja mengalami kekacauan yang didalangi oleh Dakares, namun berhasil diredam oleh Cetrion. Well, dengan begini tahta pun berhasil direbut nih oleh Zack karena kedua adiknya telah meninggal. Dakares juga diduga kuat sebagai pembunuh Yuriarna karena dia membawa tulang peninggalan milik Yuriarna. Di kondisi ini, Yuriarna mulai curiga dengan Zack. Hal terlintas di pikirannya adalah Zack yang merencanakan sesuatu. Yuriarna pun akan tetap merahasiakan bahwa dia masih hidup, karena Zack biasanya selalu waspada. Sementara itu, Ark dan juga Ariane akan menuju ke Kaisaran Suci Leblanc di wilayah timur, karena mereka mendapatkan informasi dari Chiome bahwa ada orang yang menginisiasi penangkapan elf juga di sana. Ekspresi Ariane pun terlihat tegang ketika mendengar nama itu. Paduka Kekaisaran Suci Leblanc bernama Domitianus. Itu ternyata merupakan orang yang nge-supply gelang untuk Dakares untuk dikenakan kepada monster-monster yang ia perintah. Salah satunya Haunted Wolf kemarin. Domitianus juga ternyata sedang merencanakan sesuatu nih untuk memulai penyerangan dengan bantuan seseorang bernama Fumba. Well, ketika Ark dan Ariane sampai di gurun pasir, mereka bertemu dengan Wyvern nih yang sedang berterbangan. Karena kawanan Wyvern ini cukup mengganggu mereka, Ark pun langsung membubarkan mereka dengan menggunakan skill area elemen petir, berupa badai petir yang menyambar Wyvern yang sedang terbang tadi. Tapi skillnya ini ternyata ngefek juga nih ke Ariane, Ponta, dan juga burung pembawa pesan milik Ariane. Kayaknya si Ark ini gak ngerti konsep friendly fire kayaknya ya. Anyway, saat mereka mampir ke tempat makan, mereka juga membahas langkah selanjutnya. Perjalanan ke Leblanc ini masih lumayan panjang dan mereka masih minim informasi. Wilayah kekaisaran itu cukup berbahaya bagi kaum elf karena di sana perdagangan elf tidak dilarang, sehingga Ariane harus selalu waspada. Inilah yang membuat Ariane menjadi tak terlalu senang ketika akan pergi ke wilayah itu. Tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang elf bernama Karsi. Dia melihat aksi Ark yang bisa ngeluarin skill badai petir tadi. Ariane langsung menutup kepalanya karena terlalu berbahaya untuk elf menunjukkan telinga panjangnya di sana. Ternyata Karsi ini justru malah akrab dengan orang-orang di tempat makan itu, karena Karsi sudah membaur di kota manusia itu selama 10 tahun lamanya. Profesi Karsi ini ternyata adalah peneliti ekologi monster, sehingga dia meminta bantuan Ark untuk menangkap monster. Dia pun akan memberi imbalan berupa peta Kekaisaran Suci Leblanc dan juga ensiklopedia monster karangannya yang sangat diidam-idamkan oleh Ark. Ariane pun setuju dan mereka akan berangkat besok pagi. Di pagi hari mereka berangkat bersama Karsi naik kuda. Gerobak yang Karsi bawa memuat tumpukan bangkai goblin yang digunakan untuk memancing perhatian cacing tanah. Cacing tanah itulah yang menjadi target Karsi sekarang ini. Saat Ark dan Karsi sedang berbincang mengenai cacing ini, tiba-tiba teman Karsi yang di belakang menghilang. Ternyata dia diserang oleh cacing itu karena mengincar bangkai goblin. Ukuran cacing itu terlalu besar dan tidak sesuai dengan yang mereka perkirakan. Ariane pun mencoba melindungi teman Karsi yang sedang terjatuh dengan menyerang cacing tersebut. Di sini Ariane menggunakan kekuatan apinya, namun serangannya ternyata tidak mempan. Padahal seharusnya cacing ini takut terhadap api. Kemudian cacing ini menyerang Ariane namun sempat dilindungi oleh Ark. Ark pun mencoba beradu kekuatan dengan cacing ini dan yang terjadi malah dia berhasil membantingnya. Gelang hitam yang ada di tubuhnya pun ikut hancur. Karsi membawa monster itu dan Ark pun mendapatkan imbalannya. Saat Ark dan Ariane akan melanjutkan perjalanannya, Ariane bertanya kepada Karsi, mengapa dia bisa berbaur dengan manusia.
Karsi pun menjawab bahwa berbaur dengan manusia tidak seburuk yang para elf pikirkan. Bahkan dengan ini dia mengharapkan perdamaian antar manusia dan elf di masa yang akan datang. Sementara itu, Fumba sedang bersenang-senang di markasnya bersama perempuan sewaannya. Di sana Fumba menyimpan monster yang tampaknya sangat berbahaya. Bahkan dia pun memberi makan monster itu menggunakan perempuan sewaannya. Di sini, Ark dan Ariane telah memasuki area Kekaisaran Suci Leblanc. Penjagaannya sangat ketat dan mereka masih belum mengetahui tempat para elf di bawah, sehingga mereka perlu penyelidikan lebih lanjut. Mereka akan berpencar dan bertemu lagi di situ saat menjelang sore. Di sini, Ark menemukan beberapa saksi mata yang melihat kemunculan monster dan beberapa orang yang lenyap secara tiba-tiba. Namun, dia sama sekali tidak ada petunjuk nih mengenai elf yang ditangkap. Saat dia ingin kembali ke titik temu dengan Ariane karena sudah sore, tiba-tiba Ark mendengar suara teriakan wanita. Wanita itu sedang diganggu oleh 3 pria. Ark pun langsung menyelamatkan dan mengalahkan ketiga pria itu dengan jentikan jari saja. Ketika wanita itu sedang memeluk Ark untuk berterima kasih, Ariane datang mergokin mereka dan menyuruh wanita itu untuk segera pulang. Wah, ini ada bau-bau cemburu sepertinya. Well, 3 pria tadi ternyata merupakan bawahannya Fumba. Karena kinerja mereka tidak becus, akhirnya mereka jadi santapan monster milik Fumba berupa singa raksasa. Kemudian Ariane pun mendapatkan informasi bahwa para elf ditahan di suatu benteng sekitar 4 bulan lalu. Belum bisa dipastikan apakah para elf di sana masih ditahan. Ariane pun tetap ingin mencoba menyusup ke dalamnya bersama Ark. Di dalam benteng, mereka menemukan pintu rahasia yang mengarah ke basement. Ketika mereka menyusup lebih dalam, ternyata jalurnya mengarah ke markas Fumba. Dan mereka pun bertemu dengannya. Fumba sepertinya melakukan semacam trik hipnotis untuk Ariane supaya dia menyerang Ark. Ark pun mencoba menyembuhkannya dengan skill anti-curse namun tidak berefek. Ariane saat ini sedang bermimpi melawan kakaknya menggunakan pedang. Ark menyadari bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di balik jubah milik Ariane berupa monster kelelawar kecil yang sepertinya mengendalikan dirinya nih. Dengan bantuan Ponta, monster itu pun bisa dikeluarkan dan langsung dibakar oleh Ark. Ariane pun langsung pingsan setelah itu. Monster kelelawar kecil ini yang merupakan salah satu hewan peliharaan milik Fumba ternyata bisa menebarkan ilusi. Makanya Ariane tadi pun bisa mengalami mimpi seolah sedang bertarung melawan kakaknya. Fumba pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah pengguna sihir monster dari Rozombanya. Dia bisa menggunakan jurus yang bisa mengendalikan semua jenis monster. Dia juga membawa gelang hitam bercahaya merah yang digunakan untuk mengendalikan monster seperti Haunted Wolf dan juga cacing tanah raksasa yang melawan Ark tempo hari. Ark pun sempat bertanya kepada Fumba tentang para elf yang ditahan di sini 4 bulan yang lalu. Ternyata, sebagian besar dari mereka sudah dipakai kekaisaran sebagai kelinci percobaan ilmu sihir. Sisanya dijadikan makanan untuk para monster peliharaan Fumba. Hal ini pun memicu amarah Ark sehingga dia langsung memenggal kepala monster singa raksasa milik Fumba. Tentu monster yang dimiliki Fumba tidak hanya singa itu saja. Dia mempunyai puluhan monster raksasa lainnya yang akan menyerang Ark. Saat Ark lengah, ternyata ada satu monster yang mencoba menyerang Ariane yang sedang pingsan. Untung saja Chiome datang di waktu yang tepat, jadi masih keburu untuk nyelamatin Ariane. Ternyata Chiome datang ke sini bersama teman-temannya yang lain, termasuk Geomon. Para ninja pun berhasil meratakan semua monster yang dipelihara oleh Fumba. Namun, Fumba masih memiliki kartu as berupa monster yang berbahaya tadi. Monster ini sampai menggetarkan tempat itu dan mengharuskan Ark dan kawan-kawan untuk keluar dari tempat itu. Monster ini bernama Hydra, memiliki kepala bercabang serta tubuhnya yang sangat besar. Monster ini dikendalikan oleh Fumba karena terdapat 5 gelang yang ada di dadanya. Monster itu melancarkan serangan air yang cukup fatal ke arah Ark dan teman-temannya. Monster itu bahkan diperintahkan untuk menghancurkan kota oleh Fumba. Ark dan teman-temannya berhasil selamat dari serangan air tadi karena Ark masih sempat menangkisnya. Ariane akhirnya pun terbangun dari ketidaksadarannya. Ternyata sejak tadi Ariane bukan tidak sadar sepenuhnya, namun dia hanya kesulitan untuk mengontrol dirinya karena ilusi tadi sehingga dia pun mendengar semua hal yang dikatakan oleh Fumba. Dia akan memastikan Fumba menyesali perbuatannya.
Arc pun merasa optimis dan mengajak duel monster ini, sehingga Ariane dan Chiyome pun mengendalikannya untuk bisa mengalahkan monster Hydra itu. Arc mencoba menebas salah satu leher Hydra dengan Wyvern Slash, namun ternyata tidak mempan. Dengan skill hantaman perisai dan armor lariat, dia berhasil menumbangkan satu kepala Hydra. Hydra itu pun mencoba menyerang Arc, namun dia bisa dengan mudah berpindah menggunakan Dimension Move-nya. Ketika di atas, Arc digigit oleh Hydra dan 3 kepala lainnya menyerang Arc dengan semburan air sehingga Hydra itu mengorbankan satu kepala. Namun Arc berhasil bertahan. Dia mencoba skill judgment-nya dan berhasil memenggal 3 kepala Hydra sekaligus. Namun ternyata monster itu bisa meregenerasi. Akhirnya Arc pun akan menggunakan skill yang belum pernah ia pakai selama ini, atau mungkin bisa dibilang sebuah ulti ini, ultimate dari seorang Arc, yaitu nge-summon Ifrit, Dewa Iblis Neraka. Ukurannya juga ternyata sama besar dengan Hydra. Di satu sisi, Ariane bersama Chiyome berhasil menemukan Fumba berkat bantuan Ponta. Karena Fumba terlalu mengandalkan monster untuk menyerang, kemampuan aslinya pun sebenarnya ya bisa dibilang sangat lemah nih cuy. Dia menggunakan kelelawar untuk menyerang Ariane, namun ternyata sudah nggak mempan nih karena Ariane tidak akan terkena jebakan untuk yang kedua kalinya. Chiyome pun menyayat punggung Fumba menggunakan kunainya dan benar saja di punggungnya terdapat semacam simbol yang berfungsi untuk mengendalikan monster Hydra. Karena sayatannya itu, pola simbolnya menjadi rusak dan sekarang dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan si Hydra ini. Senjata pecut yang tidak berguna itu pun akhirnya dibakar oleh Ariane dan akhirnya dia cuma bisa alasan tanpa ada perlawanan. Akhirnya dia pun dibakar oleh Ariane menggunakan api biru. Kemudian pertarungan Ifrit versus Hydra pun tampaknya berat sebelah karena Ifrit sama sekali nggak terluka. Karena Hydra kewalahan, dia mencoba untuk kabur namun dicegah oleh Arc. Arc memegang buntutnya dan melempar Hydra itu ke udara. Kemudian Ifrit melancarkan semburan api yang sangat OP tentunya nih ke arah Hydra dan monster itu pun hangus seketika. Padahal dari awal Arc ini bilang ya kalau dia tuh pengennya nggak mencolok nih, tapi semua aksinya malah kelihatan mencolok banget men. Anyway, di sini Ariane mendapat kabar dari Danka melalui burung pembawa pesan bahwa Putri Yuriarna telah bertemu dengan Tetua Agung bangsa Elf. Anggota kerajaan Roden akan menebus dosa mereka dengan mempertanggungjawabkan pencarian para elf yang ditahan. Yuriarna pun juga ingin menjadi pewaris kerajaan supaya mencegah Leblanc untuk menciptakan konflik. Yuriarna dan Tetua Agung pun mengharapkan perdamaian antar manusia dan elf. Dengan begitu, Ariane diminta untuk menghentikan misi pencarian elf karena sudah dilakukan oleh kerajaan Roden. Di kerajaan Roden, Zack ternyata mendapat kabar bahwa Yuriarna masih hidup, namun ternyata dia tidak mengambil pusing tentang hal ini. Domitianus juga dikabari bahwa monster Hydra dan Fumba telah dikalahkan, namun dia juga tidak pikir panjang karena yang penting gelang hitamnya masih berfungsi. Tapi ternyata dia juga kepo nih, siapa orang yang bisa ngalahin monster sengeri Hydra itu. Well, begitulah ending dari anime yang mengisahkan tentang kesatria tengkorak ini guys. Ya kalau dilihat dari endingnya sih, anime ini harusnya bakalan dapat season 2-nya nanti ya. Karena kita belum tahu juga nih, Zack dan Domitianus bakal kayak gimana ke depannya. Dan juga kita masih belum tahu nih asal mula si Arc ini dan alasan dia bisa nyasar ke situ tuh kayak gimana sih. Wah ya udah deh, mungkin nanti kita ditunggu aja ya season 2-nya. Dan semisal ada season 2-nya, Mimin siap kok dibahas di channel 2D Anime ini. Anyway, buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa di klik tombol like-nya dan juga komen di bawah kalau kamu mau request alur anime apa yang bakalan Mimin bahas nantinya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel 2D Anime ini biar Mimin makin semangat nih nyeritain alur-alur anime yang mungkin lagi update atau yang lagi kamu tunggu-tunggu. So kalau gitu Mimin pamit, thank you and bye-bye.